batubara di kawasan Aurduri, Kota Jambi dihentikan. Periode Januari hingga awal Agustus 2023, 80 lebih titik panas terpantau di Sarolangun. Polisi pastikan tidak ada kelalaian panitia dalam kejadian tenggelamnya nahkoda kapal wisata di Danau Sipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 8 Agustus 2023. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Jambi meminta pembangunan stokpil batubara di kawasan Aurduri, Kota Jambi dihentikan. Pasalnya lokasi tersebut sangat tidak layak dijadikan pelabuhan maupun stokpil. Pemerintah Kota Jambi menanggapi permasalahan pembangunan stokpil batubara yang akan dibangun oleh PT Sinar Adugra Sukses atau SAS di kawasan Aurduri, Kota Jambi. Pemprov Jambi diminta untuk tidak mengeluarkan izin terlebih dahulu sebelum berkoordinasi dengan Pemkot Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan, kawasan yang akan dibangun stokpil batubara itu sangat tidak layak untuk dijadikan tempat pertambangan. Pasalnya, RT RW Pemkot Jambi hanya cocok untuk pemukiman. Bahkan saat ini belum ada perpanjangan izin pembangunan stokpil batubara di kawasan Aurduri, Kota Jambi. Meski Pemprov Jambi sempat mengeluarkan izin pada tahun 2015 lalu, namun telah berakhir dan belum diperpanjang. Pemkot juga melakukan pemasangan polis lain agar tidak ada aktivitas di kawasan tersebut. Ya, tapi yang dibangun oleh rekanan PT SAS, memang kebetulan perizinan saat itu di tahun 2015 dikeluarkan oleh Pemprov. Ya. Tetapi izin itu sudah selesai, sudah habis. Jadi kami tidak melihat izin itu ada lagi karena izinnya sudah habis. Jadi sementara untuk ini kami stop dahulu. Oke, kami polis lain kami stop, tidak boleh ada kegiatan. Karena apa? Karena lokasi di sana itu penempatannya bukan untuk lokasi gudang, stokpil, pelabuhan, tapi untuk pemukiman. Ya. Sementara PT SAS juga telah melakukan pembukaan lahan pada area yang akan dibangun stokpil batubara. Nantinya stokpil tersebut dihubungkan dari kawasan Mendalo Darat menggunakan jalur khusus angkutan batubara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Meningkatkan prestasi olahraga daerah melalui pembangunan atlet-atlet berprestasi. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau pusat pendidikan dan latihan pelajar Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris meninjau gedung pusat pendidikan dan latihan pelajar Provinsi Jambi di Kecamatan Telanai Pura. Gubernur langsung melakukan pengecekan bangunan termasuk kamar-kamar para atlet. Gubernur mengatakan PPLP dinilai masih cukup baik, namun sarana dan prasarananya perlu direnovasi agar menjadi lebih baik. Untuk mempercepat proses tersebut, Gubernur meminta Dinas Pemuda dan Olahraga bersama konsultan segera melakukan perhitungan anggaran terkait rencana renovasi. Upaya peningkatan sarana prasarana olahraga dilakukan guna mendorong pembangunan bidang olahraga yang berkelanjutan yang mampu menciptakan atlet-atlet berprestasi. Selain perbaikan sarpras, pemerintah juga akan meningkatkan asupan nutrisi para atlet dalam upaya mendorong percepatan pembangunan bidang olahraga. Saya minta adik ke sini konsultan sama Dispora biar nanti mereka aktif ya, aktif. Yang pasti yang bangunannya ini kan kurang menarik lah. Ini perlu kita cat ulang, kita rehab lagi semua. Tapi intinya kalau kamar saya kira cukup baik. Kamar cukup bersih sekamarnya. Ya, tapi luarnya ini yang kurang menarik, yang gedung-gedungnya gitu kan, lapangan dan sebagainya. Belum lagi saya juga ingin nanti pola makan mereka. Pola makannya tuh yang bergizi lah, yang bergizi. Dan saya kira kalau ini kita benahi sama-sama, saya yakin ini bisa mengangkat nama Jambi ke depan saya kira. Gubernur Al-Haris berharap setelah tahapan perhitungan renovasi selesai, proses pengerjaan dapat segera dilakukan pada tahun 2024 melalui alokasi APBD. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Komisi 3 DPRD Kota Jambi menyidak tempat yang akan dijadikan stockpile batubara di kawasan Aurduri. Hal ini sebagai tindak lanjut dari keresahan masyarakat terhadap pembangunan stockpile tersebut. Komisi 3 DPRD Kota Jambi menyidak kawasan Aurduri Kota Jambi yang akan dijadikan tempat stockpile batubara oleh PT Sinar Anugerah Sukses atau SAS. Sidak ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terhadap stockpile yang berada di dekat permukiman warga. Berdasarkan hasil sidak, DPRD Kota Jambi akan mengkaji stockpile dan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah kota dan Pemprov Jambi. Dewan akan memperjuangkan kenyamanan masyarakat yang berada di kawasan stockpile tersebut agar tidak terganggu. DPRD Kota Jambi juga akan mengundang sejumlah masyarakat Aurduri dan instansi terkait untuk membahas stockpile batubara tersebut. Ini sebenarnya seperti apa? Nah, konon kabarnya kami mendengar bahwa izin mereka ini sudah habis gitu kan. Tapi baru dimulai pembersihan lahan seperti ini atau land clearing seperti ini. Dan kita akan bekerja terus, maraton seperti apa sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Paling penting itu mewujudkan pemerintahan yang baik itu adalah bagaimana pemerintah bekerja sama dengan masyarakatnya sehingga masyarakatnya juga nyaman. Kenyamanan itulah yang perlu kita wujudkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, distribusi serta ketersediaan LPG gas ukuran 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sarolangun masih aman dan terkendali. Pemkab Sarolangun siap melaksanakan operasi pasar gas. Adanya jaringan gas untuk rumah tangga, terutama di wilayah kota Sarolangun, membuat pasokan dan ketersediaan gas bersubsidi ukuran 3 kg di tingkat pengecar maupun pangkalan dan agen hingga kini masih terkendali. Menanggapi adanya isu kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah di tanah air, penjabat Bupati Sarolangun Baharil Bakri mengatakan, dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan bidang ekonomi Setda Sarolangun, bahwa ketersediaan serta pasokan LPG 3 kg, terutama di wilayah kota Sarolangun, tidak adanya dampak kelangkaan. Karena mayoritas warga di kota Sarolangun sudah memakai jaringan gas atau jar gas di rumah masing-masing, namun pihaknya akan tetap melakukan antisipasi jika pasokan dan distribusi LPG terkendala, terutama untuk pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Transportasi, lebih ke arah transportasi yang mempengaruhi. Di Sarolangun tidak terdampak, Pak? Sementara belum ada laporan untuk itu. Kami mendengar hanya di luar bahwa ada di satu daerah yang sedang langka, karena memang transportasi yang terhambat. Penjabat Bupati Sarolangun Baharil Bakri memastikan pihaknya akan kembali melakukan operasi pasar gas dengan pembelian menggunakan kartu keluarga dengan harga eceran tertinggi Rp18.000. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sepanjang Januari hingga awal Agustus tahun 2023, tercatat 80 lebih titik panas terpantau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun. Sepanjang tahun 2023 hingga Agustus, BPBD Sarolangun mencatat 80 lebih titik panas terpantau oleh satelit Terra dan Aqua BMKG Jambi. Titik panas didominasi di 3 wilayah atau kecamatan yang masuk dalam kategori rawan karhutla, yakni Kecamatan Pauh, Mandiangin, serta Kecamatan Batin 8. Kepala BPBD Sarolangun Salahuddin Nopri mengatakan, dari jumlah tersebut tingkat kepercayaan tinggi berkisar 60% yang dapat menimbulkan efek karhutla, sementara tingkat kepercayaan sedang hanya 30%. Dan tingkat kepercayaan rendah akibat pantulan seng dan sebagainya sebesar 10%. Nopri menjelaskan dalam 1 pekan terakhir, pihaknya juga mencatat 16 titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Terakhir, kalau tercatat tadi 71, tapi hari ini kalau kita catat, kemarin ada 16 titik api di Kabupaten Sarolangun, artinya sekitaran 80-an. Ya. Kalau tadi update kemarin. Puncak musim kemarau akan terjadi dan diperkirakan di bulan September mendatang. Beberapa wilayah yang rawan karhutla diminta untuk mewaspadai penyebaran titik panas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Musim kemarau panjang yang terjadi saat ini belum berdampak pada kebutuhan pasokan pangan di pasaran. Seperti di pasar tradisional Tebo, pasokan pangan serta harga pangan masih normal.
Musim kemarau panjang atau El Nino diperkirakan akan berdampak buruk terhadap sektor pertanian, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun hal tersebut belum berdampak pada kebutuhan pasar di Kabupaten Tebo. Salah seorang pedagang Suyitno mengaku, selama musim kemarau ini pasokan kebutuhan mencukupi. Selain itu, meski telah memasuki musim kemarau, beberapa harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo masih stabil. Seperti harga cabai merah saat ini mencapai Rp38.000 per kilogram, cabai rawit Rp40.000 dan bawang merah Rp26.000 per kilogram, serta bawang putih Rp40.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga minyak goreng merek tawon dan gurih di kisaran harga Rp17 hingga Rp18.000 per liter, sedangkan harga minyak kita dijual Rp15.000 per liter. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi terkait persiapan pemilu 2024 akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya 277 bacalek DPRD Muaro Jambi yang masih belum memenuhi syarat diminta untuk melakukan perbaikan. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen menuju Pemilu 2024. Saudara, 42 dari 44 TPS di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terancam terimbas banjir rob saat pemilu mendatang. Hal ini dikarenakan bulan Februari merupakan siklus tahunan air pasang naik. Pemilihan umum resmi digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sejumlah tahapan persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, mulai dari pemeriksaan berkas bacalek hingga penetapan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Sementara itu, berdasarkan siklus tahunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi dilanda banjir rob mulai dari akhir tahun hingga bulan Februari. Kondisi ini menjadi perhatian bagi TPS yang berada di wilayah pesisir. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Kuala Jambi, Ahyar, mengatakan terdapat sebanyak 42 dari 44 TPS yang ada di wilayahnya terancam bencana banjir rob. TPS ini tersebar di 2 kelurahan dan 3 desa. Siklus banjir rob terjadi karena air laut pasang serta curah hujan yang tinggi. Jenis banjir ini biasanya terjadi di kawasan pesisir pantai. Pihaknya memang belum menentukan di mana saja TPS akan didirikan. Pihaknya akan meminta panitia pemungutan suara atau PPS segera memetakan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendirikan TPS. Di Kecamatan Kuala Jambi terdapat 11.013 mata pilih. Saya sangat khawatir karena pemilihan nanti itu tepatnya di bulan 2. Dan saya juga sangat khawatir jika di bulan 2 itu nanti air akan kembali besar seperti tahun 2023 bulan 2 yang terjadi sekarang ini. Ahyar berharap siklus banjir rob saat pemilihan mendatang tidak terlalu besar. Pihaknya terus mencari alternatif titik lain untuk pendirian TPS nanti. Rifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Ratusan bacalek DPRD Kabupaten Muaro Jambi masih belum memenuhi syarat administrasi yang ditentukan KPU. Bagi mereka yang tidak melengkapi persyaratan hingga 11 Agustus mendatang, maka dipastikan gugur. 646 bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Muaro Jambi telah diusung oleh 18 partai politik. Namun terdapat 277 bacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Muaro Jambi. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, faktor penyebab ratusan bacalek dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak mengupload dokumen kesehatan dan pas foto tidak sesuai dengan ketentuan. Parpol yang mengusung bacalek tidak memenuhi syarat masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan KPU sampai tanggal 11 Agustus mendatang. Sudah mengkoordinasi dan juga sudah berkoordinasi dengan LO Parpol untuk melakukan perbaikan. Nah, di masa pencermatan inilah mereka bisa melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk bacalek. Itu yang memenuhi syarat. Seperti gugur mereka bang ya? Dianggap gugur atau mungkin itu kalau mungkin pun ada pengganti ataupun tidaknya itu tergantung surat edaran dari KPU RI.
Bagi mereka yang tidak memperbaiki persyaratan dokumen hingga batas waktu yang ditentukan, akan dinyatakan gugur. Sementara 369 bacalek lainnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi verifikasi perbaikan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, masih dalam masa penilaian kinerja, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan sudah mengantongi nama-nama pejabat eselon 2 yang akan diusulkan sebagai kandidat penjabat 3 kepala daerah. Jelang akhir masa jabatan 3 kepala daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati Merangin, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan sudah mengantongi nama-nama pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang akan diusulkan sebagai penjabat kepala daerah untuk ketiga daerah tersebut. Nama-nama yang masuk sebagai kandidat PJ masih dalam masa penilaian kinerja. Kecakapan dalam memimpin OPD, kemudian rekam jejak, serta latar belakang individu menjadi unsur penilaian penting sebelum kandidat tersebut diusulkan sebagai penjabat kepala daerah. Gubernur menekankan, kandidat PJ yang nantinya diusulkan harus mampu menjalankan program pembangunan pemerintahan sebelumnya, mengamankan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi di daerah. PJ yang nantinya diusulkan juga harus mampu menyukseskan rangkaian pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 dengan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Pasti sudah ada nama ya, saya sudah pastikan namanya sudah ada, tapi saya masih melihat gitu kan, track recordnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, kemampuan lapangannya seperti apa, ya kan? Kenapa? Karena mereka berat sekali tugas mereka. Pertama, mereka bagaimana mengamankan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah mereka. Yang kedua, mereka juga bagaimana mengamankan pilkada, pilpres dan sebagainya. Gubernur Al-Haris menegaskan, pejabat eselon 2 yang nantinya diusulkan sebagai penjabat kepala daerah tidak diizinkan untuk berpolitik atau bahkan ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan hektar lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserang hama wereng coklat. Akibatnya, petani terancam gagal panen dan merugi. Salah satu lokasi lahan pertanian warga yang diserang hama wereng batang coklat atau WBC adalah Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. WBC merupakan jenis serangga kecil dan berbahaya dengan perkembangan biak secara cepat. Akibat serangan hama ini, tanaman padi milik petani terlihat rusak. Daun berwarna coklat mengering dan pertumbuhan tanaman yang lambat. Bahkan, tanaman padi seperti terbakar akibat cairan pada batang tanaman yang dihisap oleh hama wereng. Serangan hama wereng diketahui telah menyerang pertanian padi milik warga selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Berdasarkan data dari pihak unit pelaksana teknis Kecamatan Nipah Panjang, terdapat sekitar 80 hektar dari total 990 hektar pertanian milik kelompok tani yang terserang hama wereng coklat tersebut. Kejadian serangan hama ini disebabkan kondisi alam, yakni kelembapan yang tinggi. Serangan hama wereng batang coklat ini terancam membuat petani merugi akibat gagal panen. Karena padi itu kan lembab, ya. Jadi sehingga wereng itu bertelur, ya. Air tidak mau keluar, bertambah hingga menetas. Dari bertelur sampai menetas itu biasanya berapa lama, Bang? Itu kalau musim penghujan itu cuma 3 hari, Pak. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian sudah dilakukan menggunakan penyemprotan insektisida. Para petani berharap dapat membuahkan hasil peningkatan produksi tanaman padi demi mendukung swasembada pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait insiden tenggelamnya nahkoda kapal wisata di Danau Sipin saat Festival Batanghari. Polisi pastikan tidak ada kelalaian dalam kejadian tersebut. Insiden tenggelamnya nahkoda kapal wisata Slamet Riyadi, warga Kelurahan Kebun Kopi, Kota Jambi di Danau Sipin, dipastikan polisi tidak ada unsur kelalaian. Hal itu dipastikan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk panitia Festival Batanghari tersebut.
Tenggelamnya penambang kapal tersebut murni karena musibah. Selain itu, menurut Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, penghentian sementara Festival Batanghari dilakukan polisi sebagai bentuk empati dan duka terhadap tewasnya penambang perahu. Kalau klien dari panitia tidak ada. Memang pada saat kejadian, dia kan berfungsi sebagai motoris kapal ketek itu. Kemudian di atasnya ada Pak Wakil Wali Kota, lakukan kegiatan menanam benih. Dari menanam benih pada saat akan berbelok ke tempat awal, itu baling-balingnya nyangkut, banyak sampah di situ. Dan sudah disampaikan dari beberapa orang yang ada di situ, nggak usah dibersihkan, udah nanti kapal akan ditarik oleh kapal polair. Tetapi motorisnya tetap ngotot, nyemplung. Pertama kali nyemplung memang berhasil dia naik ke atas. Kemudian yang kedua dia nyemplung karena itu kan endapan lumpur. Makanya korban tidak bisa muncul selama 5 menit. Sebelumnya, nakoda kapal wisata di Danau Sipin Slamet Riyadi meninggal dunia setelah membawa rombongan Wakil Wali Kota Jambi di acara Festival Batanghari Jumat lalu. Ia meninggal saat membersihkan sampah dari baling-baling kapalnya. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Wakil Wali Kota Jambi meluncurkan portal sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen editorial. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka sekaligus meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka sosialisasi peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan meluncurkan program SPBE Kota Jambi. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Senin kemarin. Melalui SPBE ini, pemerintah Kota Jambi memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas kepada masyarakat. Program SPBE memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan bagian dari Smart Government atau Smart City. Ini merupakan suatu hal perubahan yang mengikuti perkembangan teknologi. Semua organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Jambi harus bertransformasi ke SPBE dalam memberikan informasi, sehingga semua informasi dapat tersaji dalam satu portal yang mudah diakses masyarakat. Perubahan yang harus disediakan karena tuntutan dari masyarakat mendapatkan informasi dan pelayanan yang berbasis elektronik, semuanya dari undangan, semuanya mudah, semuanya serba cepat. Dan kami pemerintah harus menyesuaikan, mengadaptasi dengan perubahan tuntutan. Wawako Jambi Maulana juga memastikan masyarakat dapat mengakses semua informasi pelayanan pemerintahan melalui SPBE, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke dinas untuk mencari informasi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Bungo Masuri membuka Diklat Sarkorps Sukarela atau KSR tingkat perguruan tinggi Kabupaten Bungo. Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari berbagai perguruan tinggi. Sebanyak 40 peserta mengikuti pendidikan dan latihan dasar Korps Sukarela atau Diklat Sar KSR Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bungo yang dibuka langsung oleh Bupati Bungo Mashuri. Kegiatan Diklat Sar KSR tersebut berlangsung di Bumi Perkemahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah. Diklat akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2023. Bupati Bungo Mashuri sangat mengapresiasi dan menyambut baik apa yang telah dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Bungo, khususnya terkait pengembangan SDM relawan tingkat perguruan tinggi. Para peserta diminta mengikuti Diklat Sar KSR tersebut dari awal hingga akhir sehingga kedepannya keberadaan relawan dapat diandalkan saat menjalankan tugas misi kemanusiaan.
memberikan sedikit pengetahuan dalam rangka penanggulangan kemanusiaan, penanggulangan bencana, menghadapi bencana. Jadi mereka memiliki ilmu untuk membantu masyarakat dalam kemanusiaan ini. Dan kami sampaikan terima kasih pada PMI dan panitia pelaksana kegiatan hari ini, dan 2-3 hari ke depan mudah-mudahan ini betul-betul bermanfaat, dan kami dari pemerintah tetap mendorong agar kegiatan ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ketua Palang Merah Indonesia Ferawati Mashuri mengatakan kepada seluruh calon relawan untuk dapat menanamkan rasa kepedulian sesama manusia, sehingga apa yang dikerjakan berguna bagi masyarakat banyak. Target kita yang mengikuti Diklat SAR pada hari ini adalah 40 orang. Dan semuanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo. Untuk materi latihan kita seperti apa? Untuk materi latihan kita yaitu dipersiapkan agar mereka bisa menjadi relawan yang tangguh, mempunyai keterampilan untuk bisa siaga dalam tugas-tugas kemanusiaan jika terjadi bencana. Pembukaan Diklat SAR ditandai dengan pemasangan tenda peserta oleh Bupati Bungo. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan simulasi apabila terjadinya bencana alam seperti bencana banjir dan gempa. Simulasi tersebut diperagakan oleh siswa-siswi dari SMA 1 serta SMP 3 Buaro Bungo dan disaksikan langsung oleh Bupati Bungo beserta rombongan. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Rozal memimpin apel gabungan awal bulan di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci. Pada kegiatan apel tersebut, Bupati Ade Rozal turut melepas kontingen pramuka Kuarcap Kerinci untuk mengikuti Raimuna Nasional 2023. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar apel gabungan awal bulan di lapangan perkantoran Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Kegiatan dipimpin oleh Bupati Kerinci Ade Rozal dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Ade Rozal mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kebaikan karena Tuhan, karena Allah, kerja demi melayani masyarakat. Ketika kita mengakhiri masa pengabdian kita akan dikenang sebagai jasa baik kita. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan nilai manfaat tidak hanya dunia, akhirat pun juga kita dapat. Pada kegiatan apel tersebut, Bupati Ade Rozal juga turut melepas 43 orang kontingen pramuka Kuarcap Kerinci untuk mengikuti Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Serta Ade Rozal juga menyerahkan sertifikat bagi para tukang yang baru mengikuti pelatihan di bawah Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar gerakan pembagian 20.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar gerakan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan yang berpusat di Jalan Lintas Tutung Bungku, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci tersebut menyasar pejalan kaki dan pengendara serta warga setempat. Pembagian bendera dipimpin langsung oleh Bupati Kerinci Ade Rozal beserta OPD dan Forkopimda Kerinci serta perwakilan organisasi kemahasiswaan dalam Kabupaten Kerinci. Pemkab Kerinci telah menyiapkan sebanyak 20.000 bendera yang dibagikan kepada masyarakat dan menjadi yang terbanyak seprovinsi Jambi. Sekda Kerinci Zainal Effendi mengatakan, gerakan pembagian bendera ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun. Kita melakukan kegiatan penyebaran bendera merah putih untuk secara nasional 10 juta bendera, dan untuk Kabupaten Kerinci kita menyiapkan bendera sebanyak 20.000 bendera yang kita bagikan kepada masyarakat. Tadi sudah dibagikan oleh
Bapak Bupati bersama dengan Forkopimda Kabupaten Kerinci untuk dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI. Jadi pengibaran bendera ini dalam rangka kita cinta tanah air Indonesia dan bendera merah putih berkibar di wilayah Indonesia. Zainal Effendi berharap melalui kegiatan tersebut dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan semangat perjuangan pada masyarakat. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pol PP Kabupaten Bungo menutup sementara tempat hiburan Pegasus karena belum memiliki izin PUB. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. PWI Provinsi Jambi menggelar rapat bersama seluruh pengurus PWI Kabupaten Kota. Selain evaluasi program, rapat ini juga bertujuan untuk mematangkan persiapan menghadapi Kongres ke-25 di Bandung, Jawa Barat pada akhir September 2023 mendatang. Momen terpenting dalam sebuah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI adalah kongres yang digelar setiap 5 tahun sekali. Agenda utama dalam kongres yang dihadiri seluruh pengurus PWI Provinsi se-Indonesia ini, selain pemilihan Ketua Umum PWI Pusat, juga membahas aturan organisasi. Mematangkan persiapan menuju Kongres ke-25 di Bandung, Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 25 hingga 26 September mendatang, PWI Provinsi Jambi menggelar rapat bersama pengurus PWI Kabupaten Kota. Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus Depati mengatakan, PWI Provinsi Jambi telah mempunyai 3 hak suara yang dapat digunakan pada Kongres PWI Pusat, karena PWI Jambi telah memiliki keanggotaan utama lebih dari 200 orang. Sejak berdiri, PWI Jambi hanya memiliki 1 hak suara pada Kongres PWI Pusat. Namun kini memiliki hak suara terdiri dari ketua, sekretaris, dan DKP. Pada kongres tersebut, pihaknya akan mengusulkan hak politik wartawan seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terkait pasal krusial yang nanti diusulkan atau diubah, salah satunya aturan organisasi tentang pengeluaran SK pengurus kabupaten kota sebaiknya cukup PWI provinsi. Jadi spesifik untuk dalam kongres nanti kami di Bandung itu kami PWI Provinsi Jambi akan men-3 poin yang paling berat. Yang pertama tentang para wartawan yang tidak boleh mencaleg. Jadi itu akan diberikan sebagai hak warga negara dan kami akan membatalkan itu supaya hak-hak kewajiban sebagai anggota PWI boleh mencalon legislatif dan boleh begitu. Yang kedua, kami akan merubahkan nanti mengusulkan sebagai terutama ibah, secara tanah ibah dan termasuk lagi status kantor PWI Provinsi Jambi sampai saat ini pinjam pakai. Yang ketiga mengenai SK kabupaten dan kota itu seharusnya legalitasnya harus di provinsi, bukan tidak lagi akan kami usulkan tidak diterbitkan oleh pusat. Jadi harus hak punya vetonya adalah provinsi. Pada rapat ini juga mengevaluasi berbagai program yang telah dicanangkan dan sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat beserta kartu UKW tingkat muda dan madya yang telah dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers. Ridwan Agus juga mengucapkan selamat kepada pimpinan redaksi media online bidikindonesianews.co.id, Dea Firiza, yang meraih nilai tertinggi saat UKW tingkat muda, dan Ketua PWI Kota Jambi Irwansyah yang meraih nilai tertinggi tingkat madya. Andri Wijaya, Lebriansyah, TVRI Jambi melaporkan. Guna menekan angka inflasi di Provinsi Jambi, Bank Indonesia dan pemerintah Kota Jambi menyalurkan ribuan bibit cabai di 50 RT sekota Jambi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama pemerintah Kota Jambi menyalurkan ribuan bibit cabai merah ke masyarakat Kota Jambi. Penyaluran bibit cabai merah ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menekankan angka inflasi yang sempat tinggi beberapa bulan terakhir.
Kepala Seksi Humas Bank Indonesia Provinsi Jambi Nur Cahaya Elizabeth mengatakan, sebanyak 5.000 bibit cabai disalurkan secara gratis ke masyarakat di 50 RT di Kota Jambi. Bibit cabai merah ini nantinya akan dibudidaya langsung oleh masyarakat hingga cabai merah tersebut dapat berkembang dan dinikmati masyarakat secara bersama-sama. Baik, Kampung Peduli Inflasi ini merupakan sinergi dari Bank Indonesia dan TPID Kota Jambi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness warga terhadap inflasi, diantaranya dengan cara menanam cabai. Jadi harapannya dengan menanam cabai ini masyarakat semakin aware karena cabai itu sebagai salah satu penyumbang inflasi. Diharapkan dengan diberikan bibit ini, masyarakat dapat membudidaya cabai hingga panen raya dan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Perkebunan sawit menjadi strategi pembangunan ekonomi hijau di daerah. Untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris minta Gapki untuk mendorong terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Gubernur Jambi Al-Haris meminta gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia untuk mendorong terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Permintaan tersebut diungkapkan Gubernur saat membuka fokus group discussion antara pemerintah bersama pengurus Gapki Cabang Jambi. Gubernur mengatakan pembangunan kelapa sawit memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga ekologi sudah sangat dibutuhkan. Langkah ini sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menjalankan pembangunan ekonomi hijau di daerah, yakni dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan guna menjamin keberlangsungan kehidupan. Gubernur menekankan meningkatkan komitmen para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit akan mendorong kebermanfaatan perkebunan kelapa sawit yang lebih optimal. Keberpihakan Gapki juga diharapkan mampu meminimalisir adanya konflik antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang berujung pada kerugian daerah. Nah, ini perlu kita diskusikan. Gapki harus mampu untuk mengaturnya dengan baik, menjadi asosiasi yang bisa duduk bersama dengan para petani kelapa sawit di Jambi ini. Nah, yang kedua, tentu Jambi juga masih tinggi sekali ekspor CPO kita. CPO kita masih luar biasa cukup baik ke luar negeri. Oleh karena itu saya kira ketika tidak ada konflik di lahan mereka, pabriknya jalan semuanya, harganya bagus. Nah, ini juga bisa mendongkrak daripada sumber devisa negara. Berdasarkan data Dinas Perkebunan, tutupan lahan kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai 1,1 juta hektar lebih. 23 hektar merupakan milik BUMN, 518.000 hektar milik swasta, sedangkan 592.000 hektar sisanya merupakan kebun masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi masih menyelidiki pelaku kekerasan terhadap hewan anjing yang terjadi di kawasan Mayang, Kota Jambi. Polisi mengaku terkendala lantaran minimnya bukti dan saksi di lokasi kejadian. Kasus kekerasan terhadap hewan anjing yang dilaporkan Yayasan Animal Defender Indonesia masih diusut. Polisi masih menyelidiki pelaku di balik aksi penyeretan anjing di kawasan Mayang, Kota Jambi tersebut. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi menjelaskan, polisi kesulitan mengungkap kasus tersebut karena kurangnya bukti yang hanya berdasarkan video amatir yang direkam warga. Selain itu, polisi kekurangan saksi lantaran aksi tersebut dilakukan di tempat sepi dan di tengah malam. Anjing kemarin masih dalam proses penyelidikan. Nanti apabila sudah menemukan pelaku yang menyeret ya, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan. Tapi kan ada beberapa titik di Kota Jambi yang kami agak kesulitan mencari barang buktinya. Contohnya yang di Mayang kemarin itu kita udah telusuri di sekitar lokasi, tidak ada warga yang melihat secara langsung, hanya mau viralkan itu, dan kita lagi telusuri. CCTV juga tidak ada. Meski demikian, polisi terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap hewan. Pelaku penganiayaan hewan dapat dijerat pasal 302 KUHP dengan ancaman pidana kurungan penjara selama 9 bulan dan denda Rp400.000. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke informasi lain, saudara, sempat viral dan didemo sejumlah ormas, Pegasus yang merupakan tempat hiburan malam yang belum memiliki izin sepenuhnya ditutup untuk sementara. Sempat viral di tengah masyarakat Kabupaten Bungo serta di media sosial, bahkan didemo oleh sejumlah aktivis dan ormas. Pegasus tempat hiburan malam diindikasi sejumlah pihak menyalahi aturan dan belum memiliki izin sepenuhnya. Terkait hal itu, Pol PP dan Damkar Bungo bersama Dinas Perizinan Satu Pintu serta Dispora melakukan sidak dan pemeriksaan langsung terhadap izin tempat usaha hiburan malam ke lokasi area Pegasus. Kepala Polisi Pamung Praja dan Damkar Bungo Haidir Yusuf mengatakan, sidak dan pengawasan yang dilakukan oleh tim gabungan dari pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka menindaklanjuti pemberitaan dan pengaduan dari masyarakat dan ormas terkait kehadiran Pegasus. Namun dari hasil sidak dan pengecekan, Pegasus sudah memiliki izin karaoke dan resto, akan tetapi belum memiliki izin PUB. Tim melakukan penutupan untuk sementara waktu sampai izin operasi bar dan PUB diterbitkan dari Dinas Perizinan dan Satu Pintu Kabupaten Bungo. Sementara itu, manajer Pegasus Stephen mengatakan siap menerima keputusan penutupan Pegasus untuk sementara waktu dari pihak Pol PP bersama tim. Khusus di Pegasus ini, beliau sudah memiliki izin karaoke, kemudian beliau sudah memiliki juga resto, tetapi beliau belum memiliki izin pub. Kemudian beliau akan berjanji merubah nuansa bar ini menjadi nuansa yang benar-benar bar, lampunya resto, lampunya kuat dan sebagainya. Mulai hari ini, apa yang disampaikan oleh beberapa media, lembaga, masyarakat yang ditakut adalah DG. Jadi DG mulai malam ini beliau tidak. Pol PP juga mengingatkan bagi pemilik usaha yang belum mengantongi izin atau belum melengkapi izin agar segera melengkapinya sesuai aturan yang berlaku di Pemkab Bungo. Seandainya melanggar, Pol PP yang merupakan pasukan penegak perda siap melakukan tindakan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.